Diceritakan ada seorang wanita bernama Alkmene baru saja melahirkan seorang bayi. Dan diduga bayi itu adalah setengah dewa karena hasil berhubungan dengan dewa Zeus, raja dari segala dewa. Alkmene kemudian menamai anaknya dengan sebutan Hercules dan berharap dia mendapatkan kemuliaan dari Dewi Hera alias ratunya dewa Zeus. Namun ternyata Hera tidak menyukai anak haram itu dan berniat membunuhnya. Dewi kemudian mengeluarkan 2 ular berbisa dari dalam patung dirinya untuk membunuh anak tersebut. Tapi gagal karena Hercules selalu diberi perlindungan oleh dewa Zeus. Luckily, he took after his father. Seumur hidup Hercules, Hera tak pernah berhenti untuk membunuhnya, sampai kemudian para dewa memberikan tugas berbahaya kepada Hercules. Dan jika Hercules berhasil melakukannya, Hera sepakat untuk melepaskan Hercules dan memberikannya hidup yang damai. Tugas itu diantaranya adalah menghadapi Lernean Hydra untuk memenggal kepala mereka satu persatu, harus memukul Eramentianbor atau babi ngepet raksasa menggunakan tongkatnya, sampai membunuh singa Nemea, binatang yang kulitnya sangat kuat di mana tidak ada satupun senjata yang bisa menembusnya. Kisah itu diceritakan oleh Iolaus yang tak lain adalah keponakan Hercules kepada para perompak yang ingin membunuhnya. Karena terdengar tidak mungkin, para perampak pun sempat tidak percaya dan tetap ingin membunuh Iolaus. Tapi tidak lama kemudian Hercules datang dari belakang mematahkan ketidakpercayaan mereka. Walaupun mumpuni dalam bertarung, tapi Hercules tidak datang seorang diri, melainkan bersama teman-temannya yaitu Lycus, Atalanta, Amphiaraus, dan Tydeus yang sudah siap di posisi mereka masing-masing. Dan inilah Hercules. Di film ini Hercules dan teman-temannya bekerja sebagai pembunuh bayaran. Mereka akan dibayar oleh raja sebanyak 2 keping emas per kepala, dan kisah mengenai Hercules putra Zeus cuma karangan Iolaus untuk menakut-takuti musuh. Jadi belum tahu pasti nih ini cuma karangan atau emang beneran. Setelah mendapatkan bayaran, Hercules dan kawan-kawan langsung OTW ke kedai minuman untuk merayakan kerja keras mereka. Mereka makan, minum, mencicipi wanita sambil menyebarkan kisah Hercules putranya dewa Zeus. Sampai tidak lama kemudian, seorang wanita bernama Ergenia, putri dari Raja Kotis, datang untuk menemui Hercules. Diketahui Raja Kotis sedang melakukan perang saudara dengan panglima perangnya sendiri yaitu Rhesus. Dan karena tidak ingin semakin banyak korban yang tidak berdosa berjatuhan, Ergenia meminta Hercules untuk membantu mereka, dan jika berhasil Raja Kotis akan memberi imbalan emas seberat tubuh Hercules. Setelah tawaran menggiurkan itu disepakati oleh Hercules, Ergenia dan pasukannya pun langsung membawa mereka ke Yunani Timur di mana kerajaan Kotis berada.
Sesampainya mereka di sana, Hercules langsung disambut dengan hangat, salah satunya oleh Areius, anaknya Ergenia. Mengetahui kisah tentang Hercules putra Zeus yang abadi, Areius sangat antusias dan ingin mengobrol, tapi karena waktunya tidak tepat, sang ibu pun langsung membawanya pergi. Melihat Areius, Hercules sedikit teringat mengenai masa lalunya, di mana 3 tahun yang lalu dia melakukan perjalanan ke kerajaan Athena untuk menyerahkan kepala Hydra, sekaligus bertemu dengan istri dan ketiga anaknya. Tapi di hari itu juga, tanpa sebab yang jelas, keluarga tercintanya harus mati terbunuh oleh sosok misterius. The Hydra's heads, Your Majesty. Jenderal perang kemudian membawa Hercules dan timnya untuk bertemu dengan Raja Kotis. Tapi melihat Atalanta, Raja sempat ragu nih. Untungnya Atalanta berhasil menunjukkan keahliannya sehingga Raja yakin Hercules dan timnya tidak bisa diragukan lagi. Setelah berkenalan, Raja mulai menceritakan semua tentang perang saudara ini. Dia berkata bahwa Rhesus kini sudah sangat merajalela dan membuat sebagian wilayah Raja Kotis hancur. Bahkan beberapa petani akan ikut berperang demi mengalahkan Rhesus. Rhesus ini katanya adalah seorang penyihir. Dia juga punya prajurit setengah manusia dan kuda atau centaur dan hanya bisa dibunuh oleh dewa. Maka dari itu, Raja Kotis mengutus Hercules untuk menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya mereka juga tahu kalau legenda mengenai Hercules itu benar atau hanya bualan semata. Tapi mengetahui jam terbang Hercules dalam mengalahkan musuhnya, Raja Kotis yakin kalau mereka pasti akan menang melawan Rhesus. Sesuai apa yang dikatakan oleh Raja, para petani akan ikut dalam perang ini. Jadi pada keesokan harinya, Hercules dan timnya berusaha untuk melatih mereka dimulai dengan membentuk perisai perlindungan. Sambil menunggu para prajurit menguasai teknik perisai, Hercules menemui Raja untuk mencari tahu sejauh mana Rhesus bergerak. Dan diketahuilah kalau nanti Rhesus akan menyerang kota Besi dengan membawa 4.000 pasukan. Pengintai perang kemudian meminta untuk segera menyiapkan pasukan sebelum Rhesus tiba di kota Besi. Sebab jika mereka terlambat dan kota Besi runtuh, maka selanjutnya yang akan diserang adalah wilayah kerajaan Thrace alias kerajaannya Raja Kotis. Mendengar itu, Hercules tidak setuju karena gara-gara pasukan yang belum mumpuni untuk berperang, dia masih butuh berminggu-minggu untuk melatih mereka. Dan jika dipaksakan semuanya akan hancur. Sayangnya pendapat Hercules tidak dihiraukan oleh Raja. Raja berpikir pasukannya pasti akan menang karena Hercules si putra Zeus ada di pihak mereka. Di malam harinya, ketika orang-orang sedang mempersiapkan diri untuk perang esok hari, Areius terlihat mencari-cari sesuatu setelah mendengar suara geraman. Dan ketika ketemu, ternyata melihat Aides seperti itu, Areius langsung lari hingga bertemu dengan Hercules. Di situ Hercules pun menjelaskan bahwa prajurit setianya itu lahir saat perang. Dan hal itulah yang membuat trauma lalu menjadikan Aides bersikap seperti hewan buas setiap malam tiba. Karena hari sudah larut, Hercules pun mengantarkan Areius kepada ibunya yang kini sedang berada di tempat penampungan orang sakit. Ternyata gara-gara banyak tabib yang mati saat perang, Ergenia belajar ilmu penyembuhan agar bisa merawat orang-orang yang terluka. Nah, selain kagum dengan Ergenia, Hercules juga kagum dengan Areius yang ingin sekali menjadi seperti dirinya. Maka dari itu, sebelum pergi, Hercules pun memberikan hadiah yakni gigi singa Nemean kepada Areius. Good night, Loki.
Singkat cerita, hari berperang pun tiba. Ketika Hercules sedang memberikan pengarahan kepada para prajurit, dia menemukan Iolaus ada dalam barisan dan berniat mengikuti perang. Karena Iolaus tidak punya basic bela diri, tentu saja Hercules melarangnya dan menyuruh keponakannya itu untuk tetap mendampingi Raja Kotis. Setelah itu berangkatlah mereka ke kota Besi untuk melawan Rhesus. Namun ketika mereka sampai, ternyata tempat tersebut sudah diserang. Kota menjadi hancur berantakan dan penduduk yang menjadi korban kepalanya ditancapkan pada ujung tombak. Tapi ketika Hercules dan yang lain mulai berkeliling, mereka merasa kalau penyerangan ini ada yang aneh. Kepala yang tertancap sudah membusuk sedangkan yang tergeletak ke tubuhnya masih utuh. Dan ternyata semua ini adalah jebakan belaka. Menyadari mereka kini sudah masuk dalam jebakan, Hercules langsung menyuruh pasukan untuk membentuk perisai perlindungan. Sedangkan dirinya mematahkan ujung panah milik Atalanta lalu memberikan satu pukulan untuk memulai peperangan. Di sini mereka berperang melawan penduduk kota Besi yang entah kenapa mereka menyerang saudara sendiri. Sialnya benteng pertahanan berhasil ditembus karena kekuatan prajurit yang kurang terlatih. Alhasil karena tidak ingin raja celaka, Hercules pun menyuruh jenderal mengambil kereta yang sudah mereka modifikasi untuk melindungi raja sekaligus memberikan penyerangan. Setelah penyerangan brutal itu, sebagian penduduk kota Besi melarikan diri dan peperangan dimenangkan oleh pasukan Raja Kotis. Tapi raja tidak merasa senang nih, dia kesal dengan Rhesus karena dirinya tahu semua ini pasti ulah dari sihirnya Rhesus yang membuat penduduk kehilangan akal sampai membunuh saudaranya sendiri. Nah, karena banyak prajurit yang gugur, Hercules pun mendatanginya dan sedikit menyayangkan keputusan raja kemarin. Makanya, mulai hari itu demi kemenangan mereka ke depannya, Hercules akan melatih para prajurit lagi hingga mereka pantas turun dalam medan perang. Cover up before the royal army sees you. We bless your life. Di malam harinya, Ergenia datang untuk mengobati luka di tubuh Hercules. Dan untuk menghibur Hercules, Ergenia juga menceritakan banyak hal tentang keluarganya. Tapi ketika Ergenia mulai bertanya apakah Hercules punya anak atau tidak, pertanyaan itu tidak dijawab dan Ergenia disuruh pergi karena Hercules ingin istirahat. Pertanyaan itu ternyata terlalu menyakitkan untuk Hercules karena bertahun-tahun yang lalu di saat keluarganya terbunuh justru dialah yang dituduh sebagai pembunuhnya. Raja bahkan tidak memberikan hukuman mati untuk Hercules dan ingin Hercules tetap hidup dalam penyesalan hingga kemudian dia diusir dari Athena karena dianggap sebagai monster. Gara-gara pertanyaan itu juga Hercules kembali mengalami mimpi buruk. Dia melihat mayat keluarganya akan dimakan oleh Cerberus, anjing kepala 3 peliharaannya dewa Hades. Esok harinya, karena tahu Hercules baru saja mengalami mimpi buruk yang ternyata sudah terjadi berkali-kali, Amphiaraus berkata kalau ingin bebas dari mimpi buruk itu dan hidup dengan kedamaian, Hercules harus melawan hewan yang selalu datang di mimpinya. Dengan kata lain, Hercules harus berani melawan masalahnya dan jangan pernah kabur lagi. Di hari yang sama, Ergenia menghampiri teman-teman Hercules untuk meminta penjelasan dari mereka. Penjelasan tentang apa? Penjelasan tentang apakah benar Hercules diusir dari Athena karena sudah membunuh istri dan ketiga anaknya.
Melihat Ergenia sudah mengetahui rumor itu, Lycus dan yang lain berusaha untuk tidak berbicara banyak. Kalaupun rumor itu benar dan kalaupun legenda mengenai Hercules putra Zeus itu adalah karangan belaka, mereka tidak peduli dan tetap menganggap Hercules sebagai keluarga karena dia adalah seorang pejuang yang sejati. Hercules helped me avenge their murder. A loyal friends. You're avoiding my question. If you listen. Singkat cerita, proses pelatihan pun kembali dimulai. Hercules dan teman-temannya dengan sangat sabar melatih para prajurit bagaimana menggunakan pedang, panah, tombak, dan membentuk perisai perlindungan dengan baik. My eyes open. Nah, di tengah proses pelatihan itu, Hercules diberitahu oleh pengintai kerajaan bahwa kini Rhesus dan pasukannya sedang mendirikan kemah di Gunung Astikus yang tempatnya tak jauh dari markas mereka. Lalu demi mengetahui rencana itu, pengintai memutuskan untuk pergi terlebih dahulu dan mencari tahu taktik perang mereka. Setelahnya, Hercules bertanya kepada Amphiaraus, sebagai seorang peramal, apakah Amphiaraus melihat kemenangan mereka nanti atau tidak? Dan peramal itu menjawab tidak. Yang dia lihat malah kematiannya sendiri dalam waktu 1 minggu ke depan di tempat yang buruk seperti neraka. Singkatnya, berangkatlah mereka ke Gunung Astikus untuk menyergap pasukan Rhesus. Tapi lagi-lagi sampai di lokasi mereka kena tipu lagi, Cok. Tidak ada satupun kemah dan ternyata pasukan Rhesus sudah bersiap untuk perang dengan pasukan Raja Kotis. Di sana Hercules baru tahu kalau mereka hanya pasukan biasa yang menunggang kuda, bukan centaur seperti yang dikatakan oleh Raja Kotis. Dan yang lebih membagongkannya lagi, pengintai kerajaan yang bernama Phineas adalah seorang pengkhianat karena bergabung dengan Rhesus. Hercules, the son of Zeus. After it has you, my lord. Tidak bisa mundur karena peperangan sudah di depan mata, Hercules langsung memberi kata-kata penyemangat untuk pasukannya. Dia yakin mereka pasti akan menang walau tahu kalau pasukan musuh 3 kali lebih banyak dari pasukannya. Maybe today. Mereka berhasil memukul mundur musuh dan membawa beberapa dari mereka untuk dijadikan tahanan. Ketika Rhesus dan pengikutnya akan dibawa ke penjara, Rhesus sempat membisikkan sesuatu nih kalau dia dan pasukannya tidak pernah membakar desa manapun. Justru Raja Kotislah pelakunya dan kini Hercules disebut telah membela pihak yang salah. The tyrant enslaved the nation. Karena belum paham apa yang dikatakan oleh Rhesus, Hercules hanya diam sampai jamuan makan malam tiba. Di depan banyak orang, jenderal mengumumkan kalau wilayah kerajaan Thrace kini hanya mempunyai satu raja, yaitu Kotis. Thrace. Tapi Rhesus membantah. Dia berkata Thrace itu bukan milik seseorang, tapi milik rakyatnya. Nah, disinilah Hercules baru paham.
Di waktu yang sama, Hercules juga melihat raut wajah melas Ergenia saat melihat Rhesus. Dan demi mendapatkan sebuah fakta, Hercules pun langsung menemui Ergenia untuk meminta penjelasan darinya. Ternyata ucapan Rhesus itu memang benar adanya. Dalang dari semua ini memang Kotis, dan Ergenia terpaksa mendukung Kotis agar anaknya tidak dieksekusi. Jadi dulunya yang menjadi raja itu adalah suami Ergenia, tapi Kotis meracuninya agar tahta itu bisa dia rebut. Nah, Ergenia berpikir nih, saya tidak akan lama menjadi raja alias bentar lagi juga metong. Jadi dia terpaksa menurut dan menunggu anaknya dewasa agar tahta itu nanti bisa direbut kembali. Geram dengan kenyataan ini, Hercules langsung menemui Raja Kotis dan menyebutnya sebagai pembohong. Tapi sialnya Raja Kotis tidak merasa bersalah sama sekali. Dia malah lebih angkuh karena pasukannya sudah mendapatkan pelatihan khusus dari Hercules dan itu artinya kekuatan mereka kini sama. Jika Hercules masih menginginkan imbalan yang lebih, Raja menawarinya untuk tetap bergabung. Dan jika tidak berkenan, Raja akan tetap membayar, tapi Hercules dan teman-temannya harus pergi dari kerajaan. Di sini Hercules memilih untuk tidak bergabung dan didapatkanlah berkantung-kantung emas sebagai imbalan. Namun ketika mereka akan pergi, tiba-tiba Hercules menyerahkan emas miliknya kepada Lycus sambil berkata kalau dia akan tinggal dan menyelesaikan masalah yang belum kelar ini sendirian. Oh, I see. Take mine too. Lycus bingung dong, terus tidak disangka-sangka yang lain ikutan setuju dengan misi tersebut. Mereka tidak ingin membiarkan orang-orang tidak bersalah menjadi korban lagi, jadi mereka memilih untuk tinggal dan berjuang bersama-sama menjadi pejuang yang sebenarnya. Take that too. I have no need. Autolycus. I think I'll stay. Mengingat kalau Arius dalam ancaman Raja Kotis, Hercules dan teman-temannya langsung melakukan penyerangan ke dalam istana. Tapi ternyata di dalam sana para prajurit sudah siap siaga gara-gara jenderal sudah mengetahui rencana Hercules. Dan karena sudah terjebak, Hercules dan kawan-kawan pun ditangkap, sedangkan Arius ditarik paksa oleh Raja Kotis agar tidak pergi kemana-mana. Singkat cerita, Hercules pun bangun dalam keadaan tangan dirantai. Lalu tidak lama kemudian, Raja Eurystheus alias Raja Athena datang sambil membawa 3 serigala ganasnya. Ternyata selama ini Raja Kotis dan Raja Eurystheus telah bersekongkol untuk menguasai Yunani. Selain itu, Hercules juga sadar kalau anjing berkepala 3 di mimpinya adalah 3 serigala ganas milik Raja Eurystheus yang sudah membunuh keluarganya. Dia kini sudah mengingat semua, di mana malam itu Raja Eurystheus membius Hercules. Dan setelah Hercules pingsan, 3 serigala itu langsung menerkam keluarganya. Kejam. Karena kini Hercules sudah menyadari itu, Raja Eurystheus langsung memberitahu alasannya, yang tak lain karena dia merasa cemburu kepada Hercules yang lebih dipuja oleh rakyat Athena sebagai pahlawan. Nah, karena takut posisinya sebagai raja akan tergeser oleh Hercules, dia pun menuduh Hercules membunuh keluarganya sendiri hingga mengusirnya dari Athena. Mang jancuk. Selesai Raja Eurystheus menjelaskan semuanya, gantian Raja Kotis yang menyuruh penjaga untuk mengeksekusi putrinya sendiri dengan cara dipenggal. Sedangkan Arius akan ia didik agar menjadi penerus sesuai kemauannya. Melihat semua kekejaman ini, Hercules hanya bisa marah dan tak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika Amphiaraus berusaha membangkitkan semangatnya, inilah yang terjadi. Pertarungan melawan 3 serigala ini pun berlangsung sangat sengit.
Raja Kotis bahkan mengira kalau Hercules akan kalah, tapi ternyata Hercules dengan gampangnya membunuh 3 serigala itu menggunakan kekuatannya ditambah menggunakan gigi singa yang dia ambil dari Arius. Lalu setelah menang dan teman-temannya terbebas, mereka kembali bertarung dengan para penjaga. Di sini sebenarnya Amphiaraus sempat menyerah ketika tombak hampir mengenai tubuhnya. Tapi hal itu langsung digagalkan oleh Hercules karena ya emang belum saatnya mati lah. Selanjutnya Hercules menghampiri Raja Eurystheus untuk membalaskan dendam. Tanpa bersusah payah Hercules melempar orang itu ke singgasana lalu menusuk jantungnya hingga tewas. Namun setelah raja itu mati, tiba-tiba jenderal datang menyerang Hercules menggunakan cambuk kematiannya. Untunglah Iolaus datang tepat waktu, dan untuk pertama kalinya dia membunuh seseorang demi menolong paman tercinta. Berhasil membabat habis semua orang di dalam, Hercules dan kawan-kawan langsung keluar, tapi sialnya di luar sana Arius sudah disandra oleh Raja Kotis. Dia menyuruh Hercules untuk menyerah, atau kalau tidak, Arius akan dia bunuh. Emang tua bangke nih. Hercules pun bimbang harus melakukan apa, sampai tiba-tiba... Don't just stand there, kill some! Yap, dia Lycus yang kembali karena sadar dirinya bukan sekedar pembunuh bayaran, tapi seorang pejuang. Tydeus kemudian melindungi Arius untuk kabur, tapi dalam perang ini dia mendapatkan luka yang serius sampai terjatuh. Melihat temannya sekarat, Hercules pun langsung membawa Tydeus ke tempat yang aman, sedangkan yang lain berusaha menahan para prajurit menggunakan api. Tapi sayangnya Tydeus meninggal dunia, cuk. Dan sebelum ajalnya, dia memanggil nama Hercules untuk pertama kali setelah sekian lama dia tidak bisa berbicara. Perang belum berakhir dan Hercules akan terus maju tanpa mengenal lelah. Walaupun legenda dirinya entah benar atau tidak, tapi dia membuktikan semua itu menggunakan kekuatannya yang tidak manusiawi untuk mendorong patung Dewi Hera raksasa dan membunuh musuh yang ada di depannya. Wife and children deserve to die! Kematian Raja Kotis pun membuat para prajurit yang tersisa menjadi sadar. Mereka membungkuk di hadapan Hercules dan memberikan penghormatan untuknya. Melihat semua itu, Amphiaraus pun berkata dia lebih suka kisah yang ini ketimbang kisah mitosnya Hercules. Karena untuk menjadi seorang pahlawan tidak perlu menjadi manusia setengah dewa. Dan film pun berakhir.